Sekali lagi shalom, saudara. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita akan merenungkan Tuhan yang sama yang di Alkitab 2000 tahun lebih yang lalu adalah Tuhan yang sama yang kita punyai hari ini. Seperti lagu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Seperti itulah dia tidak pernah berubah. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Minggu lalu kita belajar Allah yang tidak berubah. Dalam puasanya kita hari ini belajar tentang Allah yang tidak pernah berubah dalam menyediakan apa yang kita butuhkan. Hidup ini punya banyak kebutuhan, pergumulan, dan kita punya Bapa di sorga, yaitu Tuhan kita yang baik, yang menyediakan. Ada satu kisah, saudara, di mana Tuhan meminta sesuatu yang sangat berharga dari anaknya yang bernama Abraham. Apa yang diminta dari Abraham? Saudara pernah dengar kisah ini, Pak? Tuhan minta bukan emas, bukan sapi domba, tapi yang Tuhan minta adalah anaknya, Ishak. Sebuah kisah yang tidak asing bagi kita yang sudah pernah baca Alkitab berulang kali. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari Kejadian, pasal 22 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 14, saudara. Yang di rumah bisa mendapatkan tampilan dari televisi. Kita di gereja boleh buka Alkitab. Kejadian 22 pasal 6 ayat pasal 22 ayat 6 sampai 14. Di bagian detik-detik, saudara, di mana Abraham harus membawa Ishak untuk dikorbankan, saudara, ya. 6 sampai 14. Mulai baca ayat ke-6, Bapak Ibu yang ke-7. Kita sampai 14 nanti sama-sama bacanya. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, perhatikan ya, demikianlah firman Tuhan. Bayangkan adegannya, saudara, seakan-akan kita ada di sana. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Silakan. Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Wow, saudara, kisah ini, apa yang Tuhan minta itu kadang tidak masuk di akal, saudara. Seorang anak yang sudah ditunggu 25 tahun oleh Abraham dan Sarah di usia sudah tua. Sudah tunggu lama, dikatakan ini anaknya tunggal, saudara. Satu-satunya, gak ada anak dua ketiga. Satu-satunya di waktu itu, yaitu Ishak. Sudah ditunggu lama, dikasih Tuhan, lalu tiba-tiba diminta dikorbankan. Kalau saudara jadi orang itu, yaitu jadi Abraham si bapak, saudara ikuti tidak perintah Tuhan. Yuyu, kalau Gilbert anakmu, jangan cek itulah musuh. Masih kecil anak aku ini, masih lucu-lucunya. Kira-kira Yuyu akan melakukan hal yang sama seperti Abraham? Siap Tuhan. Atau ngomong apa Tuhan nih? Pura-pura tidak dengar gitu. Oh, coba ulangi, ulangi. Gitu. Kira-kira Yuyu seorang bapak. Jujur aja nggak apa-apa. Lakukan atau tidak? Anak loh ini.
Kebetulan Yuyu anaknya tunggal, baru satu. Tahun depan nambah satu lagi katanya. Kasih nggak, Yu? Nggak. Yang punya anak dua, Ferry. Kasih tidak? Yang cowok Tuhan minta, bukan yang cewek. Berat. Agak mending ada peluang kasih walaupun berat. Kalau Yuyu tutup ceritanya nggak kasih maksudnya. Nggak gampang, saudara. Ya. Entah anak kita kecil besar. Abraham ditanya oleh Tuhan. Namun pada akhir cerita kita tahu tidak jadi. Tuhan menyediakan apa yang Abraham perlukan. Nah, saudara seringkali seperti ini kalimatnya. Kadang-kadang kita merasa begini, ya, Tuhan tuh minta sesuatu yang buat kita rugi. Tapi Tuhan kebenarannya tidak akan pernah buat engkau dan saya rugi. Sekalipun nampaknya perintahnya buat kita akan rugi. Tuhan minta sesuatu dari saudara, mungkin uang, mungkin kehadiran saudara, waktu, tenaga, pikiranmu, hatimu. Kelihatannya engkau rugi di waktu itu. Tapi Tuhan bilang, engkau anakku ikut aku. Seumur hidup tidak akan pernah rugi. Amin. Nah, yang Abraham alami saudara, dia nggak tahu nanti. Kita lah baca cerita lah tahu saudara. Akhirnya ada domba yang tersangkut di semak belukar digantikan jadi korban bakaran. Waktu perintah itu diberikan, mana lihat tuh Abraham. Nggak lihat, dia cuma dengar pimpinan Tuhan, suara Tuhan untuk mengorbankan anak. Dia belum lihat itu saudara. Saudara bacanya enteng aja. Oh, kalau aku bisa bisikkan, aku kasih tahu Abraham. Tenang Abraham, nggak jadi anak kau dikorban. Tapi di titik itu Abraham nggak tahu. Dikatakan 3 hari kemudian, sejak perintah itu dia dengar, dia berjalan saudara 3 hari itu sampai ke tempat itu. Wow saudara, gejolak batin itu tidak mudah. Tuhan minta ini yang besar sekali Tuhan. Nah, ada 2 hal yang ingin saya bagikan pada saudara dari kisah ini. Tentang Tuhan yang sama yang kita percaya hari ini adalah Tuhan yang sama yang menyediakan bagi Abraham. Yang pertama saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita memberi sesuatu melampaui kemampuan. Amin. Tidak pernah lebih besar daripada apa yang sanggup engkau berikan, saudara. Tuhan itu baik dan Ia selalu tahu batas kemampuan engkau dan aku. Dia menciptakan kita, Dia yang tahu porsinya kemampuan kita, Dia yang tahu keadaan keluarga kita, Dia yang tahu keadaan ekonomi kita, Dia yang tahu pergumulan kita, Dia tahu batas kita. Nah, sebagai Bapa yang baik, Tuhan tidak pernah minta kita beri melampaui batas. Kalau hari-hari ini kita merasakan apa yang Abraham rasakan, Tuhan kau kelewatan, kau keterlaluan. Tuhan bilang tidak. Setelah Dia mengizinkan kita masuk ke dalam situasi yang terlalu besar untuk kita hadapi, saudara tahu, Tuhan tidak berniat untuk menghancurkan hidup saudara. Kalau hari ini saudara punya pergumulan yang begitu besar, jauh sebelum itu saudara, Dia sudah menyediakan domba itu bagi kita. Kita butuh yakin bahwa untuk setiap pencobaan yang kita hadapi, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Amin. Yang ngalamin kebaikan Tuhan ini bukan cuma Abraham, saudara. Hari-hari kalau sudah punya pergumulan, beda-beda ya, saudara ya. Saudara tahu waktu Tuhan izinkan pergumulan itu datang. Aduh, saudara pusing masalah keuangan. Ada pusing masalah pekerjaan. Ada pusing masalah relasi, masalah rumah tangga. Saudara bingung. Pencobaan ini rasanya berat sekali Tuhan. Saudara tahu, sebelum badai itu datang, Tuhan sudah sediakan pertolongan. Sebelum Tuhan kasih tahu Abraham, sembeli anakmu, Tuhan sudah sediakan domba itu, saudara. Abraham sudah lihat, belum lihat. Tapi karena Tuhan itu baik, Dia tidak mungkin saudara nggak sediakan jalan keluar. Dan apa yang Tuhan buat tidak mungkin berlawanan dengan janjinya. Apa janji Tuhan bagi kita, saudara? Dia adalah Allah gembala kita yang baik. Amin. Dia bukan gembala yang jahat. Bukan gembala yang tegaan, tidak punya perasaan, minta terlalu banyak. Tidak, saudara. He is a good God. Dia adalah gembala yang baik. He is a good father. Dia adalah Bapa yang baik. Itu janjinya, Dia memelihara kita. Paling banyak orang Kristen hafal 1 Korintus 10:13. Tuhan tidak akan memberi kekuatan melampaui pencobaan. Ya. Pada waktu kita dicobai, Ia akan menyediakan jalan keluar. Siapa yang menyediakan? Tuhan.
bukan temanmu, bukan kolegamu, bukan kepintaranmu, tapi 1 Korintus 10:13 yang sering dipegang jadi kekuatan orang Kristen dikatakan, Tuhan yang menyediakan jalan keluar. Supaya kita bisa menanggungnya. Bukan lari dari masalah, bukan menyangkali masalah, tapi melewati masalah. Mengapa saudara? Karena dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang baik. Nah saudara, seperti apa yang Abraham alami, kita butuh yakin Tuhan tidak mungkin bentrok dengan janjinya. Janjinya dia memelihara kita, menyediakan jalan keluar, selalu ada di sisi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Melakukan apa yang melebihi kita bayangkan. Aku cuma minta begini, Tuhan kasih lebih besar. Itu kebaikan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan bentrok dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin dia yang satu waktu baik, lalu kemudian nampak jahat. Tidak mungkin, saudara. Tuhan itu Allah yang tidak berubah. Dan inilah iman yang diyakini oleh Abraham, sehingga Abraham yakin saudara. Anaknya tanya, Pak, di manakah korban itu? Wah saudara, kalau jadi Abraham gimana aja pertanyaan itu saudara ya. Tapi Abraham bilang begini, Allah yang akan menyediakan korban. Bohong ini Abraham, Mose. Bohong ini. Atau dia sudah ngintip? Tidak. Di Ibrani perjanjian baru, tersingkaplah mengapa Abraham sedemikian percaya diri, saudara. Bisa berkata kepada anaknya, nak, Allah yang akan menyediakan nanti. Di Ibrani dikatakan, Abraham punya iman, saudara. Imannya apa? Bahkan kalau anaknya benar-benar dia sembeli, saudara, dia yakin Allah berkuasa membangkitkan yang mati untuk hidup kembali. Ada di Ibrani, saudara. Jadi waktu adegan itu, saudara, dikatakan tadi ayat keberapa? Abraham ambil pisau itu dan menyembelih. Bukan eca-eca, saudara. Bukan gaya-gayaan. Nunggu dulu. Ya, dia siap sudah menyembelih. Oh, kalau saya nggak tahu, saudara. Saya bisa nggak sejauh itu. Itu bukan adegan pura-pura sandiwara. Tapi sungguh-sungguh lalu akhirnya Tuhan interupsi. Stop Abraham, jangan lakukan ini. Mengapa, saudara? Karena Abraham yakin penuh sama Tuhan. Nah, hari-hari ini, saudara, kalau engkau dan saya punya kebutuhan yang besar, percaya yakin, Tuhan tidak pernah membuat engkau masuk ke dalam percobaan yang tidak engkau sanggup atas. Dia Allah yang menyediakan. Banyak bukan anak Tuhan yang suka kesaksian. Iya ya. Tidak bisa rasanya kami atasi ini. Terlalu besar. Kebutuhan, pergumulan kan. Tapi Allah adalah Allah yang bisa kami andalkan. Kami sanggup atasi, bukan karena hebatnya kami, tapi karena Tuhan yang menyediakan. Jadi saudara, setiap kali Tuhan minta sesuatu dari kita, engkau beri kepada Tuhan. Banyak orang Kristen masih bergumul soal perpuluhan. Saudara tahu yang Tuhan minta cuma 10%. Kalau dibalik 90%, baru kita teriak sama Tuhan. Karena itu Tuhan baik, minta 1/10 saja. 90 kita kelola baik. Jangan ngomong kasih anak. Kayak Musa tadi tanya Yuyu Ferry. Kasih uang saja berat untuk Tuhan. Padahal itu Tuhan yang kasih, berkat dari Tuhan. Minta kehadiran ibadah. Kasih waktu untuk Tuhan. Ya sekian Tuhan. Tidak ada waktu Tuhan. Sibuk sekali. Belum ngomong kasih anak, sembelih anak. Tuhan cuma bilang kasih waktu untuk Tuhan. Ibadah Fuimtong cuma 1 jam lagi yang onsite maupun online. Kita bilang enggak. Padahal Tuhan minta enggak pernah berat dari kita. Tuhan bilang beri hatimu untuk doakan orang-orang yang engkau mungkin susah dengan dia. Tuhan bilang lepaskan akar-akar pahit dari hatimu. Jangan dendam, jangan iri. Tuhan minta itu dari kita, saudara. Kita bilang, tidak bisa Tuhan, terlalu susah. Saudara harus ingat, Tuhan itu tidak minta melampaui yang kita bisa beri. Waktu Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, dia yakin saudara bisa lakukan. Bayangkan saudara, Tuhan percaya kepada kita. Melebihi kita percaya kadang dengan diri kita sendiri. Betul? Tuhan percaya kita sanggup atasi. Kenapa itu Tuhan ngomong sama Abraham, saudara? Tuhan tahu Abraham pasti bisa beri anak. Tuhan lihat iman Abraham. Dan hari ini Tuhan mau lihat iman saudara.
Saudara lagi dalam pergumulankah hari-hari ini? Sudah lagi dalam pergumulan, Tuhan minta lagi aku ini, minta aku itu. Aduh Tuhan. Tapi tunjukkan iman saudara. Allahku tidak pernah akan buat aku rugi. Amin. Ada yang sudah pernah ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun. Pernah dibuat Tuhan jadi rugi? Pak Erik agak lama ikut Tuhan. Ibu Mary pernah dibuat Tuhan jadi rugi? Yang ada dibuat rugi atau diberkati? Diberkati. Puji Tuhan. Yang agak lama. Pak Ching Hui duduk di paling belakang, senior kita. Sudah ikut Tuhan 30 tahun. Pernah dibuat Tuhan Yesus rugi, Pak Ching Hui? Tidak pernah. Gelengan kepalanya menjawab pasti. Siapa lagi yang mau ditanya? Saya lihat dulu. Anak muda yang ikut Tuhan baru 1 tahun, 2 tahun. Trisnadi, pernah dibuat Tuhan rugi hidupmu? Tidak pernah. Sungkan Musa kalau jawab rugi di ibadah ini. Kedengeran satu Indonesia YouTube ini Musa streaming ya. Tapi benar-benar saudara. Tidak pernah kita dibuat rugi oleh Tuhan. Sulit? Iya. Tidak mudah dijalani? Iya. Ada doa belum dijawab? Iya. Tapi kadang kita akan temukan Tuhan pakai cara lain untuk mengganti apa yang kita doakan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi saudara yakin penuh bahwa Tuhan tidak akan pernah minta sesuatu melampaui keadaan kita. Dia minta, malah dia yang sediakan. Saudara lihat ya, di awal Tuhan minta sama Abraham apa? Korbankan. Lihat loh, Tuhan yang minta, Tuhan yang sediakan. Lucu ya kadang-kadang ya, tapi itulah kebaikan Tuhan. Dia ingin hanya kita percaya. Kita jadi saluran yang mengembalikan itu kepada dia. Yang kedua, saudara, yakin pasti bahwa Tuhan ingin kita percaya kepadanya melampaui keadaan kita. Terkadang waktu keadaan sudah tidak mendukung, kita tidak tahu lagi bagaimana mengatasi ini. Bagaimana mencukupkan kebutuhan kita, menyelesaikan pergumulan ini. Nampaknya mustahil. Disitulah iman kita paling tertantang. Seperti Abraham, saudara, ia hanya membawa Ishak anaknya. Dia belum lihat domba, itu sudah diulang-ulangi tadi. Dia belum lihat domba, saudara. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup atasi keadaan ini bagi. Ibrani 11 tadi ayat 17 sampai 19 dikatakan dia yakin kalau ini disembelih. Tuhan punya kuasa kok untuk bangkitkan anakku dari kematian. Ini merujuk pada siapa saudara? Pada pribadi Yesus. Yang 3 hari dikubur lalu bangkit pada hari ketiga. Iman Abraham ini merujuk kepada pribadi Yesus saudara. Allah yang bangkit dari kematian. Nah, iman seperti ini saudara yang kiranya menolong kita. Bila saat ini engkau di tengah-tengah pencobaan. Dengan kebutuhan yang besar dan tak terduga. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ia yang menyediakan bagi Abraham, saudara. Ia menyediakan bagi Yusuf. Ia menyediakan bagi Daniel pertolongan. Ia menyediakan bagi anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Ia menyediakan bagi engkau yang mungkin hari-hari ini lagi pusing dengan kebutuhanmu yang tak terduga. Dengan masa depanmu yang nampak gelap. Dengan tekanan-tekanan yang kau tidak sanggup atas. Kau terus percaya kepada Tuhan. Aku belum lihat sekarang Tuhan. Tapi aku tahu kau akan menyediakannya bagi. Ini masuk bulan Juli, banyak orang tua bingung tuh anaknya sekolah, saudara. Apalagi anaknya naik jenjang. Anaknya dua-duanya naik jenjangnya barengan pula. Ada satu naik SMA, satu naik kuliah. Waktu cerita-cerita, aduh bingung. Naik jenjang biasanya uang besar ya, saudara ya. Bukan cuma bayar masalah SPP, naik jenjang juga bingung. Lagi orang tua sakit, mobil rusak. Wah, saudara. Lagi karyawan, akhir tahun mau dinaikin gaji. Ada masalah pula di cabang yang lain. Jadi atasan kita bingung. Ada kejadian, istri sakit, anak sakit, mertua sakit, semua sakit mendadak. Wah, banyaknya tagihan, bingung saudara. Mungkin kita mengalami itu. Kalau yang sudah terduga, biasanya kita siap saudara. Betul? Kita ada perencanaan. Tapi yang mengejutkan kita seperti Abraham, datang situasi tak terduga. Nah untuk itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa dia adalah Allah yang menyediakan. Saudara, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menghadirkan mujizat penyediaan
sehingga kita selalu bisa berkata, cukup. Amin. Tuhan punya cara ajaib untuk menyediakan mujizatnya bagi. Saudara, saya sering dengar ini kalau datang di komsel. Cerita yuk bagaimana pertolongan Tuhan. Wah, saya dengar saya dikuatkan, saudara. Ada yang bingung ngatasin. Dia bilang, kalau secara manusia, Muse, tidak mungkin kami bisa lewati bulan ini. Tapi ado bae, itu orang Palembang bilang, saudara. Ado bae caro Tuhan. Sampai hari bulan cukup. Wow, puji Tuhan. Terus teman yang lain sharing, kami juga begini, kami juga begitu. Saudara, kalau dikasih ruang kesaksian, Muse selesai khotbah nih, 10 menit untuk kesaksian. Siapa bisa menyaksikan Tuhan menyediakan dalam hidupmu, pasti ada ceritanya kita masing-masing. Pasti ada, saudara. Pasti ada cara Tuhan menyediakan. Pernah alami, saudara? Pernah alami? Ibu Lili pernah mengalami mujizat Tuhan sediakan? Lagi doa, buka pintu ada duit di depan, Ibu Lili. Pernah, Ibu Lili? Belum begitu belum, Bu Lili ya, tapi caro yang lain tuh mesti nih, ado-ado baik. Kok Krisudi pernah mengalami pergumulan, ada godaan, hai, kawan aku bilang ada uang pinter, baca bantu dia. Tapi malaikat firman Roh Kudus ngomong jangan percaya pada Tuhan. Pernah mengalami mujizat Tuhan? Amin. Soyon pernah mengalami ini ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini juga banyak stresnya, saudara. Kalau kami besok sering dengar ya, mereka tidak selalu nonton drakor, saudara. Tidak selalu. Kadang-kadang musing mikirin SPP anak, cak mano ngatasi sementara suami capek bekerja, tidak mau bebani. Pernah mengalami kebaikan Tuhan? Jevita pernah mengalami? Biar yang pusing suaminya saja, Muse. Saya aman-aman aja. Tapi pernah sih mengalami kebaikan Tuhan? Hamba Tuhan juga pernah mengalami kebaikan pertolongan Tuhan. Saya bisa kesaksian, saya sering ngomong sama keluarga. Saya umur 40 tahun, saudara. Tidak pernah satu situasi hidup saya pun Tuhan buat jadi kurang. Cukup. Cukup itu apa? Waktu saudara punya kebutuhan, saudara datang, doa, ngandalin Tuhan. Tuhan dengan cara yang ajaib jawab itu cukup, saudara. Makanya kalau saya doa berkat bagi saudara, saya doa Tuhan, kami yakin pasti, doa persembahan, kami yakin pasti kami dibuat cukup. Bahkan kalau boleh berkelimpahan supaya hidup kami jadi berkat. Tapi janji Tuhan, anak Tuhan pasti dibuat cukup. Nah, kalau hari ini saudara menghadapi situasi, waduh keadaan ini terlalu besar, aku tidak cukup, saudara doa sama Tuhan. Saudara percaya sama Tuhan, saudara andalkan dia. Saudara akan lihat sampai akhir bulan cukup. Bukan cuma soal keuangan, kau punya hal lain yang kau minta Tuhan sediakan apa? Perubahan hati pasanganmu, kau doa saudara, Tuhan akan buat itu terjadi. Kau bergumul dengan anakmu, kau doa, Tuhan akan menyediakan jam kami, Tuhan akan sediakan. Saudara. Tuhan bukan hanya menyediakan domba atau uang untuk kita, dia menyediakan apapun yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan lebih awal, tapi yang kita butuhkan. Tuhan punya cara ajaib. Karena itu saudara, tetaplah tunjukkan iman dengan berjalan di jalan Tuhan. Ya, hari ini kalau engkau punya pergumulan seperti Abraham, kita ngomong deh soal uang. Kau jangan sampai jadi orang Kristen yang nipu. Itu jelas bukan jalan Tuhan. Banyak orang Kristen, namanya Petrus lagi, tapi mendekam di penjara karena korupsi. Kenapa saudara? Mungkin bukan karena dia ada hasrat, tamak. Mungkin lagi terjepit dengan kebutuhan, dengan pergumulan. Lalu dia melenceng. Ya, tetaplah setia di jalan Tuhan. Waktu umat Israel dikejar orang Mesir, ada laut Teberau di depan, terjepit. Apa yang andalkan, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka ngandalin Tuhan. Mereka melihat Tuhan belah laut Teberau itu. Sehingga mereka bisa lewati. Lihat saudara ya, Tuhan buka jalan keluar. Seperti sebuah lagu yang dulu sampai sekarang sering dinyanyikan. Dia buka jalan. Saat apa? Tiada jalan. Dia buka jalan
Tuhan buka jalan. Saat tiada jalan yang nampak bagimu, Tuhan yang akan buka jalan. Sampai kau terpesona, terkagum-kagum. Wow, Allahku ini Allah yang hidup. Seperti pujian tadi, Allahku yang memberi kemenangan. Usaha kami dicukupkan, kebutuhan keluargaku dicukupkan. Aku punya pergumulan apa, Tuhan menyediakan. Nah, kalau saudara sudah mengalami itu hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau saudara belum mengalami pergumulan yang berat, aku ini enteng-enteng baik, maksudnya itu kan biasa-biasa baik. Rasanya kalau kekurangan, enggak sampai deh kami sejauh itu. Mungkin firman Tuhan ini akan menolong saudara nanti. Kalau satu hari saudara punya pergumulan, saudara tetaplah andalkan Tuhan. Amin. Ada cara yang ajaib, saudara. Musa cerita dikit kesaksian. Saya ini sering ditraktir orang, saudara. Sama keluarga juga. Ada waktunya dompet tidak dalam keadaan yang sehat. Lalu waktu lagi makan sama contoh. Saya pernah cerita ke saudara, memori saya pendek. Kalau saya sering ketemu, saya ingat wajah ini saya kenal. Nah, karena orang gereja lain. Kami sedang makan di satu restoran, ada bapak, ibu, dan anak lagi makan. Saya tidak kenal saudara. Nah, namanya public figure kan, pendeta, khotbah kan. Kita ini, pendeta ini belum tentu kenal semua orang. Tapi orang yang didengar kenal kita. Ingat wajah ini ya. Lalu di restoran itu saudara lagi makan-makan. Si ibunya senyumin saya. Lalu saya balas senyum lah. Cuma saya tidak mau senyum lama-lama. Ada suaminya. Saya senyum aja. Makan lagi saya bilang. Contoh Christine heran. Kenal kau ya? Ya, tidak kenal. Saya lihat sana lagi, lihat dia. Senyum saya lagi. Ya, saya bilang, nah repot nih. Suaminya nanti curiga. Ada berondong muda lagi di samping dia. Langsung selesai, saudara. Lalu dia pulang. Pulang duluan, karena dia makan duluan. Dia pulang duluan. Waktu kami udah selesai makan, bayar nih ceritanya. Berapa deh mejanya? Saya bilang, oh sudah Pak, tamu ibu tadi. Ibu tadi saya bilang. Aduh, saya pulang ke meja lalu cerita sama contoh. Kita hari ini ditakdir orang. Puji Tuhan. Tapi saya bilang, tidak enak hati saudara ya, kalau kita nggak sempat bilang terima kasih. Beberapa orang menjamu, lalu bilang, Musa, sudah ya. Nah, saya tahu itu orang bayarin saya, saudara. Saya bilang, thank you. Nah, orang ini nggak ngomong. Dan saya nggak tahu siapa dia pula. Saya nggak ngomong sama kasir. Dek, lain kali, kalau ada orang yang bayarin, kau kasih tahu sampai dibayarin. Supaya sempat bilang terima kasih. Bukan kayak itu kok. Si Cece tadi pesan pulau, jangan kasih tahu kalau dia bayar. Oh, kayak itu ya udah ya. Ya sudahlah, bukan salah kau. Cuma kok ini nyesel dek. Kalau tahu tadi pesan banyak dikit kok tadi itu. Bercanda saudara. Saya juga malu kalau pesan banyak-banyak dibayarin. Itu cara ajaib saudara. Sampai hari ini misterius keluarga ini. Tapi saya pikir nanti next time kita harus makan lagi di restoran ini. Doa-doa ketemu lagi sama dia. Saya ingat saudara. Kadang di gereja lain berapa kali masih ingat lah. Oh ini Pak Mei ini. Ini susu ini. Masih ingat saudara. Ini nggak ingat sama sekali. Tahu cuma senyum. Nah itu cara Tuhan. Ajaib saudara ya. Nah saudara nanti punya cerita sendiri. Untuk saudara ikuti Tuhan. Iblis goda saudara dengan cara tidak benar untuk nyelesain masalah. Tolak saudara, jangan. Mungkin instan, mungkin cepat, tapi nanti penyesalan di ujung kalau ikut cara iblis. Ikutin cara Tuhan. Masuk melalui pintu yang sempit, jalan yang sesak. Tapi ujungnya menuju kepada kehidupan. Abraham merasakannya saudara. Wah dia percaya diri, dia ambil domba itu, dia sembelih. Ishak anaknya. Jadi belajar iman papanya. Abraham. Saudara ingin anak saudara punya iman? Tunjukkan itu dulu dengan teladan hidup. Hai papa, hai mama, hai kakek, nenek. Kau punya pergumulan, ajak anakmu doa. Kita andalin Tuhan. Elin anak kami saudara, sedang pengen punya sesuatu di kamarnya. Dia sudah lama minta sama saya bilang, tunggu waktunya. Apa yang saya ajarkan ke dia, belakang ini saya bilang dia harus belajar ini. Bilang, Elin, kau doa sama Tuhan. Kau minta Tuhan berkati, sediakan apa yang kau butuhkan untuk kamarmu. Oh gitu Pak ya? Iya, Yesus itu sahabat. Berdoalah. Nah saudara, Ishak hari itu belajar iman papanya. Hari ini saudara, kalau kau ingin anakmu belajar, mulai dari diri, andalkan Tuhan. Percaya, Tuhan tidak akan meminta melampaui kemampuan kita. Amin.
Tuhan bekerja melampaui keadaan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar, renungkan firman Tuhan ini. Jadikan saat ini pribadi saudara yang mungkin sedang punya pergumulan. Kau khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan. Kau khawatir dan rasanya tidak ada jalan untuk mengatasi. Saudara, hari ini Tuhan ingin menghibur saudara. Tuhan ingin menguatkan saudara bahwa Dia adalah Allah yang sama. Allah yang peduli kepada engkau dan aku. Dia menyediakan bagi Abraham, Dia juga siap menyediakan bagimu. Dia sangat sayang kepada kita. Dia tidak tega melihat kita kebingungan, saudara. Tapi mari hari ini katakan dalam doa, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku percaya Kau akan menyediakan bagiku. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang baik. Mari berdoa pribadi di hadapan Tuhan, saudara. Bapa dalam sorga, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Kekhawatiran kami yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tahu semuanya itu. Hari ini kami datang kepada salib Tuhan, kembali memandang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya Kau akan menyediakan bagi kami. Tuhan teruslah menolong kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami setia kepada Tuhan, total 100% ikuti jalan Tuhan. Kami tidak akan berpaling daripada kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih itu firman-Mu. Bapa di surga, kami hari ini juga menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa kami Indonesia. Supaya Tuhan berkati bangsa ini Tuhan. Dengan segala situasi politik, keamanan, ekonomi, kami berdoa biar Tuhan berkati bangsa ini. Berkati juga kota Palembang ini Tuhan. Agar boleh semakin sejahtera, aman. Orang yang tidak baik niatnya, pejabat pemerintahan Tuhan jagai kota ini Tuhan. Tuhan berkati kota ini. Berkati juga untuk gereja kami GFCC Dempo. Dengan segala pengurusan izin Tuhan, kami terus minta Tuhan buka jalan. Tuhan yang berperkara bagi kami, Tuhan membela kami. Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa bagi GFCC Solok, berkati hamba Tuhan di sana. Pengurus terus bertumbuh jemaat di sana untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap komsel di gereja kami, setiap anak sekolah minggu, anak youth di gereja kami. Tuhan berkati. Setiap keluarga di gereja kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi mereka yang lemah tubuh Tuhan, untuk para orang-orang tua, Pak Muksen, Pak Sinyum, Ibu Laniwati, Ibu Ingrid, Pak Meswijing, Ibu Pang Amin, Ibu Acin, Ibu Julia Susanti, Ibu Apong, Pak Tamrin Ledeng, Bapak Ibu Lamisya. Tuhan tolong para mereka yang sedang sakit ini. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Agar mereka tidak kehilangan iman, tapi justru di titik lemah kehidupan, mereka melihat Tuhan setia menyertai. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi setiap kami punya pergumulan hari ini, kami percaya Tuhan siap menolong kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dan untuk doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.